Hello my friend, Monami, Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Global Killing. Di episode sebelumnya, berakhir dengan pengumuman 100 ranking teratas. Papan ranking hanya menunjukkan ranking beserta levelnya. Tidak semua data player dimasukkan ke dalam situ. Qin Feng berada di urutan ke-47 dan masih level 1. Lei Yue berpikir ada yang aneh. Ranking level Qin Feng berbeda dari apa yang kami pikirkan. Apa mungkin kami salah? Yang menempati nomor 1 di daftar ranking adalah Liu Xuan. Dia sudah mencapai level 3. Di sisi lain, Qin Feng juga melihat papan ranking. Aku berada di ranking nomor 47. 4-5 jam telah berlalu. Dan sudah ada 8 orang yang mencapai level 2. Liu Xuan adalah orang yang tercepat mencapai level 3. Kurasa aku juga perlu segera mengejar mereka. Sekarang udah saatnya untuk pergi dan berburu bis ganas lainnya. Sistem juga memberitahukan akan ada hadiah bagi 3 orang pertama yang mencapai level 10 tercepat. Yang pertama akan mendapatkan peti gold, kedua mendapatkan peti silver, dan yang ketiga mendapatkan peti bronze. Jadi sistem reward ya. Top 100 yang bisa naik sampai ke level 10 bisa mendapatkan peti hadiah dan tidak perlu menunggu ujian selesai untuk membuka peti hadiahnya. Jadi ini lumayan bagus. Peti hadiah terbagi menjadi beberapa rank. Pertama ada rank Black Steel, rank Bronze, Silver, Gold, Dark Gold, Purple Diamond, Historic, dan yang terakhir paling tinggi adalah rank Mythic. Semakin tinggi ranknya, semakin baik pula hadiahnya. Kompetisi penaikan level ini segera dimulai. Aku harus mendapatkan tempat pertama, peti gold. Di saat Qin Feng grinding, dia bertemu dengan Beast Mutant, Silver Black Wolf. Binatang ini masih level 1, tapi battle powernya berada di 4 bintang. Qin Feng menggunakan 2 skill sekaligus, Speed dan Berserk. Tapi sayangnya, itu belum cukup untuk mengalahkan serigala ini. Manusia level 1 ini berani sekali memasuki wilayahku, kemudian menyerangku. Dasar keparat, aku akan mencabik-cabikmu. Tapi kenapa manusia level 1 ini jauh lebih kuat daripada manusia yang ada di level 3? Mereka berdua terus bertarung, tapi masih belum bisa ditentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Orang-orang sering mengatakan jika serigala memiliki kepala dari bronze dan punggung dari besi. Jadi titik lemahnya harusnya ada di pinggang dan perutnya. Ini kesempatan bagus. Qin Feng pun mendapatkan celah dan langsung menusuk perut dari serigala ini. Kamu adalah beast terkuat yang pernah kutemui sejauh ini. Tapi sayang sekali, aku lebih kuat darimu. Serigala yang sekarat itu pun langsung dibunuh oleh Qin Feng. Notifikasi pun muncul. Di sini Qin Feng berhasil mendapatkan 100 XP dengan membunuh Silver-Backed Wolf karena dia adalah seorang mutan. Jadi XP-nya cukup tinggi. Dengan ini, level Qin Feng naik menjadi level 2. Setelah mengekstrak serigala itu, Qin Feng mendapatkan 5 atribut sekaligus. Setiap atribut mendapatkan 10 poin. Jadi ini dia perasaan saat naik level. Ini seperti ada kekuatan yang keluar dari dantianku. Semua lukaku juga sembuh, serta kekuatan mentalku juga pulih. Ini sangat ajaib sekali. Notifikasi kembali muncul. Diberitahukan Qin Feng mendapatkan sebuah peti Black Steel karena telah membunuh Silver-Backed Wolf. Aku sangat beruntung, bahkan aku sampai mendapatkan sebuah peti. Qin Feng berharap peti ini berisikan peralatan rank 2. Dan benar saja, dia berhasil mendapatkan pedang rank 2. Pedang Blood Wolf of War. Pedang ini mendapatkan attack power serta dapat menimbulkan wontir. Tidak buruk. Sekarang aku tidak perlu bertarung menyedihkan lagi saat menghadapi bis ganas yang telah bermutasi. Belum sempat merayakan kemenangannya, para serigala sudah berkumpul mengelilingi Qin Feng. Rupanya sebelum Silver-Backed Wolf mati, ia sempat melonglong untuk memanggil kawanannya kemari. Ini tepat waktu sekali. Sekarang aku bisa menguji pedang baruku ini. Satu persatu para serigala pun terbunuh dengan mudahnya. Kalian ini terlalu lemah. Setelah naik level 2, aku bisa merasakan speed, strength, dan fisikku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini aku membutuhkan kurang dari 1 menit untuk membunuh 5 serigala sekaligus. Dan hal itu adalah sesuatu yang tak bisa kulakukan selama masih berada di level 1. Bahkan jika aku mempertaruhkan hidupku, aku akan terus leveling agar menjadi kuat dan bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Juga menemukan cara untuk kembali ke duniaku. Di sisi lain, kelompok Lei Yue sedang bertarung dengan bis ganas. Strength level 2 memang benar-benar kuat. Bos Lei memanglah yang terbaik. Benar, kali ini kami tidak terluka karena bos sudah membunuh semua Bloodfang Rabbit. Itu semua berkatmu, bos. Di saat sekumpulan penjilat itu memuji Lei Yue, notifikasi tiba-tiba muncul. Diberitahukan, Qin Feng telah membunuh bis ganas yang telah bermutasi level 1 dan menyelesaikan First Blood. Qin Feng berhasil memperoleh 1 poin prestis. Poin prestis itu sangat berharga. Saat prestis mencapai target tertentu, itu bisa memperoleh God Blessing. Dan hanya pencapaian First Blood kepada bis yang telah bermutasi level 1 lah yang bisa memungkinkan seseorang agar bisa mendapatkan poin prestis. Qin Feng,
Bukankah itu orang yang tadi? Dia telah membunuh bis yang telah bermutasi seorang diri. Peringkatnya hanya nomor 47. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membunuh bis ganas bermutasi seorang diri. Apa mungkin dia mencuri pembunuhan itu dan mengambil pukulan terakhir? Di dalam hati perempuan itu berkata, Menghadapi bis ganas yang telah bermutasi seorang diri pasti sangat berbahaya. Tolonglah, jangan sampai kau terluka. Mungkin juga bis level 1 yang telah bermutasi tidak kuat sama sekali. Dia hanya sedang beruntung aja. Benar, jika bos kita yang menemukan bis itu, pasti bos juga bisa membunuhnya. Qin Feng hanya beruntung aja. Di saat mereka memperdebatkan kemampuan dari Qin Feng, notifikasi muncul kembali. 3 orang level 1 dan 1 orang level 2 berhasil terbunuh oleh Wilbur yang sudah bermutasi. Astaga, bis level 1 yang bermutasi telah membunuh 4 orang pemula secara beruntun. Dan salah satunya adalah level 2. Bis ganas yang bermutasi akan menjadi sangat kuat. Bahkan manusia level 2 pun akan terlihat lemah di hadapannya. Tampaknya aku terlalu sombong karena sudah bisa membunuh bis level 1 dengan tangan kosong. Aku gak pernah berharap bahwa ada seseorang yang berhasil membunuh bis yang bermutasi seorang diri. Di papan peringkat Qin Feng pun naik secara berturut-turut. Dari berada di posisi 11, sekarang langsung naik lagi menjadi ke posisi 5. Apa? Kenapa dia sangat cepat? Apa dia memakan pil penambah XP? Kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Sudah, ayolah pergi. Kita harus terus membunuh bis ganas. Kita gak boleh ketinggalan olehnya. Baik Bos Le. Di sisi lain, Qin Feng sedang beristirahat setelah membunuh banyak kawanan serigala. Lelahnya. Membunuh banyak bis dalam waktu singkat itu melelahkan. Sambil beristirahat, Qin Feng melihat public channel. Dia menemukan suatu postingan. Untuk saudara yang lain, siapapun itu, tolong selamatkan aku. Bos timku Liu sudah mati dan rekan satu timku yang lain juga sudah mati. Sekarang hanya aku yang masih hidup. Tim kami hampir musnah. Jika bukan karena talent speed milikku, aku juga pasti akan mati. 1 level 2, 4 level 1. Itu sangat menakutkan. Bajingan itu jauh lebih menakutkan daripada bis level 2. Aku di arah selatan, 45 km dari desa pemula. Aku satu-satunya yang tersisa. Makhluk itu masih ada di dekat sini. Jadi, seseorang tolong selamatkan aku. Aku berada di sisi barat daya desa pemula. Jika aku berlari dengan kecepatan penuh ke arah timur, aku bisa mencapai dalam waktu 5 menit. Berserk Wilbur Feng adalah bis ganas yang telah bermutasi dari level 1. Jika aku membunuhnya, strength yang bisa aku peroleh darinya mungkin setara 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada bis lainnya. Bahkan mungkin makhluk itu akan menjatuhkan peti. Aku harus mendapatkan equipmentnya. Ini adalah kesempatan besarku. Qin Feng langsung menuju ke arah yang diberitahukan. Ada mayat di sini, yang berarti Borfeng ada di sekitar sini. Bau darah tidak hanya menyelimuti udara saja, tapi bau dari Borfeng juga terasa. Dan tampaknya ada bau lain. Apa ini Bloodfang Rabbit? Bis yang berbeda tidak akan berkumpul bersama. Apakah saat ini instingku salah? Ya sudahlah, mari ekstrak ini terlebih dahulu, baru pergi ke arah bau itu. Notifikasi memberitahukan bahwa Qin Feng mendapatkan 2 poin atribut agility. Kenapa yang kudapatkan bukan talent? Mari coba lagi. Sayangnya di ekstraksi kedua ini gagal. Gagal. Terakhir kali aku seperti ini ketika aku mencapai batas ekstrak dari bis level 1. Lalu apa alasannya kali ini? Di mayat yang lain, Qin Feng berhasil mengekstrak talent rank F, Smell Enhance, dan rank E dari Physique Enhance. Sayangnya, untuk evolusi talent Smell Enhance itu gagal. Kenapa seal ekstrakku tidak efektif? Apa yang sebenarnya terjadi? Harusnya sistem memberikan sedikit petunjuk padaku. Mungkinkah karena talentnya sudah kumiliki dan levelnya lebih rendah dariku? Maka dari itu aku tidak bisa mengekstraknya. Ya udahlah, mari terima dengan apa yang kumiliki saat ini. Aku telah mendapatkan Physique Enhance dan itu juga udah sangat bagus. Di antara 4 atribut, untuk strength aku memiliki rank D Berserk Strength. Agility-ku juga memiliki talent rank E, Speed Enhance. Untuk mine berada di rank E, Vision Enhance, dan rank F, Smell Enhance. Untuk fisik berada di rank E, Physique Enhance. Keempat atribut memiliki skill talent yang sesuai. Sekarang aku tidak memiliki kelemahan apapun. Saat menelusuri ke arah bau yang dituju, Qin Feng melihat sebuah jejak. Seperti ada sesuatu yang diseret di situ. Aneh, kenapa Berserk Borfang ingin menyeret mayat Liu Chang? Jangan bilang dia ingin memakan mayatnya. Liu Chang adalah rank D. Jika aku menemukan mayatnya Liu Chang, maka aku bisa memperoleh talent rank D miliknya. Aku harus menemukannya sebelum Borfang memakannya. Tibalah Qin Feng berada di depan gua. Sepertinya ini adalah sarang dari Borfang. Penjara bawah tanah ini memberiku perasaan bahaya yang cukup ekstrim. Apa akunya saja yang terlalu banyak berpikir? Tidak peduli seberapa kuat Borfang,
makhluk itu hanya seekor bis ganas yang telah bermutasi dari level 1. Dengan combat ability-ku, aku pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Saat berjalan di dalam gua, tiba-tiba seekor resnake datang menyerang. Resnake ini merupakan bis mutan level 1, bernama Ten Ring Poisonous Resnake. Battle powernya berada di 5 bintang. Apakah Qin Feng bisa membunuhnya dengan mudah atau tidak? Kita lihat kelanjutannya di video berikutnya. Sekian dulu dari cerita manhwa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar gua makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari gua Keltams. Bye-bye.